Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Widayat S. Nuswa, dosen program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Unpam, akan menemani kalian semua untuk membahas mengenai fungsi dan karakteristik komunikasi selama 30 menit ke depan. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkahi kemudahan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan komunikasi sebagai alat atau cara untuk berhubungan dengan orang lain. Dalam sebuah sistem sosial, hubungan antar individu merupakan sebuah persyaratan mutlak, karena tanpa saling berinteraksi tidak akan terwujud sebuah sistem sosial kemasyarakatan. Semua orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Aristoteles, seorang filosof Yunani, menggunakan istilah zoon politikon, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Sementara Adam Smith, seorang filosof Skotlandia dan pelopor ekonomi modern, menyebut dengan istilah Homo homini socius, yang berarti manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Ada banyak perspektif mengenai fungsi komunikasi. Berbagai tokoh memberikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda. Harold Laswell, salah seorang tokoh ilmu komunikasi, menyebutkan bahwa fungsi dasar komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Sebagai surveillance of the environment, yaitu pengawasan lingkungan. Komunikasi berfungsi untuk pengawasan lingkungan karena terpaan atau paparan informasi yang diterima oleh masyarakat akan memberikan dampak pada pengetahuan yang sama mengenai sesuatu hal atau isu di dalam lingkungan sosial mereka. Karena itu setiap ada upaya terjadi penyimpangan, maka masyarakat akan memberikan respon yang sama. Kedua, correlation of the part of the society in the response into the environment, yaitu pertalian atau korelasi bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap lingkungannya. Ketiga adalah transmission of the social heritage, yaitu menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Komunikasi yang terjadi secara konsisten dan terus-menerus akan mampu mentransmisikan nilai-nilai yang berharga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komunikasi akan membuat masyarakat terus memegang teguh akan warisan sosial yang memiliki nilai untuk dipertahankan. Komunikasi di dalam sistem sosial memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informasi atau to inform. Pada dasarnya komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Karena itu memberi informasi adalah fungsi yang paling dasar dari sebuah aktivitas komunikasi. Informasi yang disampaikan bisa merupakan suatu kejadian atau peristiwa, ide, gagasan, pemikiran, saran, masalah atau persoalan dengan memberikan informasi. Diharapkan si penerima pesan akan mendapatkan pengetahuan baru atau menjadi tahu mengenai sesuatu yang sebelumnya belum pernah ia ketahui. Secara singkat, fungsi informasi adalah memberitahu kepada orang lain mengenai sesuatu hal dengan tujuan agar orang lain mengetahui. Yang kedua adalah mendidik atau to educated. Pada hakikatnya, kehidupan sosial adalah proses belajar yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Proses belajar dilakukan dengan cara melakukan komunikasi, baik melalui komunikasi tatap muka ataupun melalui media, termasuk media massa. Karena pendidikan tidak selalu dari bangku sekolah. Yang ketiga adalah menghibur atau to entertain. Komunikasi bukan hanya bisa membuat orang memiliki pengetahuan yang luas atau menjadi lebih terdidik, namun juga bisa membuat orang terhibur. Orang yang tengah menghadapi persoalan hidup akan terhibur jika mendapatkan informasi atau pengetahuan baru yang membantunya memecahkan persoalan. Demikian juga orang yang tengah bersedih akan merasa terhibur jika menyaksikan acara hiburan di media televisi. Keempat, fungsi mempengaruhi atau to influence. Mempengaruhi adalah upaya untuk meyakinkan orang atau mengajak orang untuk bersikap dan berperilaku seperti yang kita inginkan. Karena itu informasi yang disampaikan harus bisa meyakinkan orang lain dengan cara memberikan argumen, fakta dan data yang benar dan logis. Orang akan berubah pikiran dan sikap jika informasi yang diterima dari orang lain dinilai lebih baik dan bisa membantu untuk menentukan pilihan atau memecahkan persoalan yang tengah dihadapi.
Sedangkan Dedi Mulyana, seorang pakar komunikasi, menyebutkan komunikasi memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, komunikasi sosial. Komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, kelangsungan hidup bermasyarakat dan bersosial, aktualisasi diri, terhindar dari ketegangan dan tekanan melalui komunikasi yang menghibur dan informatif. Fungsi kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita yang disampaikan melalui pesan nonverbal seperti perasaan sayang, peduli, marah, benci, rindu, gembira, takut, prihatin, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut mengandung makna emosional yang terkandung di dalamnya. Ketiga, komunikasi ritual. Komunikasi ritual seperti halnya upacara dengan budaya yang kental. Dalam acara itu, orang-orang mengucapkan kata dan menampilkan perilaku simbolik seperti halnya doa-doa, nyanyian kenegaraan, sholawatan. Itu merupakan komunikasi ritual. Ritual memberikan rasa tertib dan rasa nyaman bagi yang menganutnya dan bisa sebagai kontrol sosial. Keempat, komunikasi instrumental. Komunikasi ini memiliki beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Jika diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut komunikasi ajakan atau persuasif. Karakteristik komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses. Komunikasi merupakan sebuah proses yang melibatkan 2 atau lebih dan memiliki unsur-unsur sebagai persyaratan terjadinya aktivitas komunikasi. Karena itu, komunikasi merupakan sebuah proses yang disengaja dan memiliki tujuan tertentu. Komunikasi juga bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan perencanaan. Pihak-pihak yang terlibat komunikasi harus memiliki kesadaran dan perhatian yang sama mengenai pentingnya pesan yang ingin disampaikan agar komunikasi berjalan efektif. Sasa Juarsa Senjaya menyebutkan beberapa karakteristik dalam komunikasi, diantaranya komunikasi sebagai satu proses, artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahapan atau sekuensinya, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak statis tetapi dinamis, dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung terus-menerus. 2. Komunikasi merupakan upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan dan keinginan dari pelaku. Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis yang terkendalikan atau terkontrol, bukan dalam keadaan mimpi. Disengaja maksudnya bahwa komunikasi dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya. Komunikasi menuntut adanya keterlibatan atau partisipasi dan kerjasama dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang dikomunikasikan. Keempat, komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal, dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, baik secara lisan ataupun tulisan. Bahasa verbal yang digunakan untuk keperluan membujuk atau meminta tolong tentunya akan berbeda dengan bahasa verbal yang digunakan untuk tujuan memerintah atau memaksa. Perbedaan tidak hanya menyangkut kata-kata yang digunakan, tetapi juga nada atau intonasinya. Selain bahasa verbal, juga ada lambang-lambang nonverbal yang digunakan dalam komunikasi, seperti gestur atau gerak tubuh, warna, sikap duduk atau berdiri, jarak, dan berbagai bentuk lambang lainnya. Penggunaan lambang-lambang nonverbal lazimnya dimaksudkan untuk memperkuat arti dari pesan yang disampaikan. Kelima, komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya menuntut 2 tindakan, yaitu memberi dan menerima. 2 tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau proporsional oleh masing-masing pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Apa yang kita terima, nilai besar kecilnya tergantung pada apa yang kita berikan. Misalnya dalam membeli suatu barang, lazimnya kualitas dan kuantitas suatu barang yang akan kita peroleh tergantung pada jumlah uang yang ada pada kita. Prinsip ini juga berlaku bagi komunikasi.
Artinya, seberapa besar tujuan yang kita harapkan dari tindakan komunikasi yang dilakukan tergantung pada seberapa besar pula upaya yang kita lakukan untuk tindakan komunikasi tersebut. Yang keenam adalah komunikasi menembus ruang dan waktu. Komunikasi menembus ruang dan waktu maksudnya adalah bahwa para peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu dan tempat yang sama. Dengan adanya berbagai teknologi komunikasi seperti handphone, media sosial, internet, dan lain-lain, kedua faktor tersebut bukan lagi menjadi persoalan dan hambatan dalam berkomunikasi. 3. Karakteristik komunikasi massa. Komunikasi massa adalah aktivitas komunikasi yang menggunakan media, baik media cetak, elektronik, online, film, maupun media luar ruang. John Bittner mendefinisikan media massa merupakan pesan yang dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Maletsky menyatakan komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang dapat menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan memiliki sifat satu arah. Berbeda dengan komunikasi antar pribadi atau antar kelompok, pengirim pesan dan penerima pesan tidak saling mengenal. Penerima pesan juga merupakan khalayak ramai yang lokasinya tersebar. Komunikasi massa kemudian menjadi bahan kajian yang sangat menarik karena memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh media massa sangat beragam tergantung jenis dan kemampuan jangkauannya, yaitu dari aspek pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, hingga tingkah laku atau behavior. Menurut Mikuel, komunikasi massa memiliki karakter yang berbeda dengan komunikasi lainnya. Yang pertama adalah sumber dari komunikasi bukan hanya pada satu orang saja, melainkan ikut melibatkan organisasi formal. Sender atau pengirim pesan seringkali adalah seorang komunikator profesional yang ahli dalam bidangnya. Pengirim pesan atau komunikator media massa merupakan lembaga profesional yang terorganisir, bukanlah individu atau perorangan. Kedua, pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa dapat beragam, mudah diperkirakan, dapat diproses melalui standarisasi, diperbanyak, dan menjadi produk komoditi yang memiliki nilai tukar. Informasi atau pesan yang disampaikan media massa bukanlah isu tunggal, melainkan beragam dan ditujukan kepada banyak orang, bukan khusus untuk satu individu atau kelompok tertentu. 3. Penerima dari pesan komunikasi massa adalah bagian dari khalayak luas. Dalam komunikasi massa, komunikan atau penerima pesan disebut sebagai khalayak umum atau audiens. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang heterogen atau beragam latar belakang, anonim, tidak mengenal satu sama lain, dan lokasinya tersebar. 4. Komunikasi massa mencakup kontak yang sifatnya serentak antara satu pengirim dengan banyak penerima pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa sifatnya serentak, artinya dikirimkan pada saat bersamaan. Selain serempak, pesan atau informasi yang disampaikan juga konsisten serta terjadwal. Misalnya surat kabar sebagian besar terbit setiap hari, majalah terbit setiap minggu atau bulan. Namun radio dan televisi memiliki program setiap saat, bahkan 24 jam dalam sehari. 4. Karakteristik komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu-individu dalam satu kelompok. Anggota dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, sehingga komunikasi yang dilakukan lebih spesifik. Michael Burgon dan Michael Ruffiner menjelaskan bahwa komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 orang atau lebih, guna memperoleh maksud ataupun tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Dengan demikian, semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi lainnya dengan akurat. Brilhart menjelaskan ada 5 karakteristik komunikasi kelompok, yaitu 1. Meliputi kelompok kecil, 2 hingga 20 orang, sehingga setiap orang menjadi sadar dan mampu bereaksi terhadap orang lainnya. 2. Guna mencapai keberhasilan pencapaian tujuan, setiap orang harus terikat dalam kondisi saling ketergantungan. Ketiga, setiap orang harus memiliki rasa saling memiliki dan mengidentifikasi diri dengan anggota kelompok lain. Keempat, interaksi secara oral. Walaupun tidak seluruh interaksi berlangsung secara oral, tetapi yang signifikan melalui pembicaraan. Kelima, perilaku didasarkan pada norma-norma, nilai, dan prosedur yang diterima setiap anggota. Komunikasi kelompok dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tergabung dalam sebuah kelompok. Mereka memiliki norma dan peran masing-masing untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
Teman-teman semua, jadi berdasarkan pemaparan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, fungsi komunikasi bukan hanya untuk menginformasikan sesuatu, mendidik atau menghibur, namun juga untuk pengawasan lingkungan, korelasi antar bagian atau kelompok, dan mentransmisikan pesan. Kedua, masing-masing jenis komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda karena tergantung dari siapa komunikatornya, menggunakan media apa, dan siapa sasaran pesannya. Alhamdulillah materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo, mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini, serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Bina Pro with Communication.